Kemunduran demokrasi di Nicaragua. Demokrasi di Nicaragua merupakan negara terluas di Amerika Tengah. Managua adalah ibu kota Nicaragua. Bahasa resmi di negara ini adalah Spanyol dan pemerintahannya berbentuk republika presidensial. Nicaragua termasuk dalam kategori demokrasi prosedural dengan kecenderungan otoritarian, meskipun secara resmi Nicaragua memiliki institusi demokrasi seperti pemilihan umum dan lembaga perwakilan rakyat. Banyak pihak internasional menganggap sistem politiknya telah mengalami kemunduran demokrasi akibat praktik-praktik otoriter yang dilakukan oleh pemerintahan Daniel Ortega yang menjabat sebagai presiden sejak 2007. Sistem pemerintahan kepartaian Nicaragua. Sistem pemerintahan Nicaragua adalah negara republik presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem kepartaian Nicaragua memiliki sistem multipartai, tetapi secara de facto didominasi oleh satu partai utama, yaitu Front Pembebasan Nasional Sandinista atau FSLN. Jadi kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, tetapi kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Dewan Nasional. Jadi peradilannya bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Nah, pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Nicaragua. Jadi pada saat pemilihan umum itu tanggal 7 November 2021, pemilihan umum tersebut ditandai oleh berbagai kontroversi yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi dan keadilan proses tersebut. Jadi menjelang pemilu, pemerintah Nicaragua di bawah Presiden Daniel Ortega melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh oposisi yang berpotensi menjadi kandidat presiden, yaitu Cristiana Chamorro Barrios atau Rus Cruz, Junior Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro, dan lain-lainnya. Jadi ibaratnya sementara Luis Flay dan Maria Asuncion Moreno memilih mengasingkan diri karena ancaman penangkapan. Jadi partai oposisi utama Citizen for Liberty CXL ini didiskualifikasi oleh Dewan Pemilihan Tertinggi Nicaragua setelah adanya keluhan dari Partai Liberal Konstitusional PLC. Alasannya karena kepemimpinan partai oleh individu yang memiliki kewarganegaraan ganda yang dianggap ilegal. Akibatnya CXL tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu dan calon wakilnya presiden mereka, Bernice Cuazeda, ditempatkan dalam tahanan rumah dengan tuduhan menghasut kekerasan. Jadi menurut laporan resmi, Daniel Ortega memenangkan pemilu dengan memperoleh sekitar 74% suara, sementara tingkat partisipasi pemilihan dilaporkan sebesar 65%. Namun organisasi pemantauan independen seperti Urnas Veritas memperkirakan tingkat partisipasi sebenarnya hanya 18%, menunjukkan adanya kemungkinan manipulasi data partisipasi. Jadi pengaruh komposisi etnis, agama dengan demokrasi di Nicaragua. Ya, Nicaragua itu kan memiliki sejarah yang kaya akan keragaman etnis dan agama yang memainkan peran penting dalam proses politik dan sosialnya. Nah, komposisi etnis di Nicaragua, jadi itu kan campuran Eropa dan pribumi sekitar 69%. Ini kelompoknya tuh dominan secara politik dan secara ekonomi, serta menjadi inti kekuasaan negara. Penduduk asli pribumi sekitar 5%. Sebagian besar tinggal di wilayah Atlantik Utara dan Selatan, seperti komunitas Miskito, Rama, dan Sumo Maigana. Mereka sering mengalami marginalisasi politik dan sosial dengan hak-hak tanah. Mereka kerap diabaikan oleh pemerintahan pusat. Jadi kayak komposisi agama di Nicaragua ini kan sekitar Katolik itu 55%, Protestan tuh sekitar 33%, agama tradisional pribumi sebagian kecil komunitasnya pribumi. Jadi agama khususnya gereja Katolik memiliki pengaruh politik yang sangat signifikan. Jadi gereja di sini tuh terlibat aktif dalam mediasi konflik politik. Namun pemerintahan Ortega telah menindak keras gereja, terutama setelah para pemimpin agama mengkritik tindakan represifnya. Ini memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat. Jadi serta menciptakan polarisasi politik yang menghambat dialog dan proses demokratisasinya. Nah, kemunduran demokrasi Nicaragua itu merupakan proses bertahap yang dipicu oleh serangkaian tindakan politik si Presiden Daniel Ortega ini, ya kan, sejak 2007 itu. Jadi kekuasaan itu benar-benar melemahkan mekanisme check and balance serta membungkam oposisi.
Jadi Ortega ini menempatkan sekutunya di Mahkamah Agung yang kemudian mengeluarkan putusan kontroversial ya kan pada tahun 2009. Jadi mengizinkan dirinya mencalonkan diri kembali meskipun konstitusi melarang masa jabatan berturut-turut. Jadi kekuasaan semakin terkonsentrasi di tengah presiden, sementara peran parlemen dan lembaga peradilan sebagai pengawas eksekutif semakin melemah. Jadi kemunduran besar demokrasi di Nicaragua ini terjadi pada April 2018 ketika pemerintahan Ortega mengumumkan reformasi jaminan sosial yang tidak populer ya kan. Jadi kayak ribuan aktivis mahasiswa, pemimpin oposisi itu ditangkap, lebih dari 300 orang tewas, bayangin, akibat tindakan brutal si pasukan keamanan tersebut. Jadi Ortega itu membuat kebebasan pers dibatasi, kebebasan akademik ditekan dan membatasi gerak LSM. Analisis terhadap kemunduran demokrasi di Nicaragua. Kemunduran demokrasi Nicaragua itu kan merupakan isu yang kompleks ya kan, telah berlangsung selama beberapa dekade. Jadi Ortega dan partainya ini secara bertahap menguasai seluruh cabang pemerintahan. Reformasi konstitusi pada 2014 memungkinkan Ortega mencalonkan diri tanpa batas waktu. Tidak ada pembatasan masa jabatan, mengurangi persaingan politik dan mempersempit ruang demokrasi. Jadi pemilihan umum pada 2021 seharusnya dianggap tidak sah karena banyak calon oposisi penjara atau dilarang mencalonkan diri. Respon pemerintah sangat represif terhadap gelombang protes kebijakan tidak populer tahun 2018 dengan ratusan pengunjuk rasa tewas dan ribuan orang ditangkap. Jadi kayaknya benar-benar dominan sekali nih ya si Daniel Ortega ini. Nah, minimnya media independen menghalangi akses masyarakat terhadap informasi yang netral dan objektif sehingga memperburuk kondisi demokrasi. Jadi kemunduran demokrasi Nicaragua itu menunjukkan pola khas dan rezim otoriter modern, yaitu penggunaan lembaga demokrasi sebagai alat legitimasi, penghilangan oposisi melalui represi serta konsolidasi kekuasaan dengan memanfaatkan celah hukum. Jika kondisi ini terus berlanjut, Nicaragua akan semakin terisolasi secara internasional dan berisiko menghadapi krisis politik, ekonomi, serta kemanusiaan yang lebih serius. Daftar pustakanya bisa dibaca sendiri, ya kan? Oke, thank you. Saya dengan Rizka Mulyarini. Makasih.